Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida, al-akhiru bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudan wa shifa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal anbiya atqal atbiya askal askiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita memasuki prinsip yang ke-8, Al-Usul Al-Ishrun, prinsip ke-8. Prinsip ke-8 ini cukup panjang, ya, yaitu wal khilaful fiqhiyyu fil furu'i la yakunu sababan litafarruqi fid din wa la yu'addi ila khusumatin wala baghda'in wa likulli mujtahidin ajruhu wala mani'a minat tahqiqil al-ilmi an-nazih fi masailil khilafi fi dhillil hubbi fillah wa ta'awuni 'alal wusuli ilal haqiqah min ghairi an yajurra dzalika ilal mira'i al-mathmumi wat ta'assubi. Artinya adalah perbedaan paham dalam masalah-masalah furu' atau cabang hendaklah tidak menjadi faktor perpecahan dalam agama, tidak menyebabkan permusuhan dan tidak juga kebencian. Setiap mujtahid akan mendapatkan pahala masing-masing. Tidak ada larangan melakukan studi ilmiah yang jujur dalam persoalan-persoalan khilafiyah atau masalah-masalah fikih yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Dalam suasana saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan tolong-menolong untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Studi tersebut tidak boleh menyeret pada debat yang tercela dan fanatik buta. Nah, ini cukup panjang prinsip yang ke-8. Oleh karena itu kita mencoba memahami beberapa kalimat demi kalimat yang ada di prinsip ini. Prinsip ke-8, wal khilaful fiqhiyyu fil furu'i la yakunu sababan litafarruqi fid dini wala yu'addi ila khusumatin wala baghdha'in. Perbedaan paham dalam masalah-masalah furu' atau cabang hendaklah tidak menjadi faktor perpecahan dalam agama. Tidak menyebabkan permusuhan wala yu'addi ila khusumatin wala baghdha'in, dan tidak juga menjadi penyebab untuk kebencian. Ya. Kita penggal lagi prinsip ini, wal khilaful fikhi fil furu', yaitu khilaf fikih di dalam masalah furu'. Ya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah khilaful fikih, perbedaan paham atau perbedaan pendapat, itu adalah sebuah keniscayaan atau daruratun la budda minhu.
Ya, jadi dia adalah pasti ya akan terjadi. Jadi jangan kita membayangkan hari ini sudah tidak ada lagi perbedaan di dalam masalah furu'. Ya. Wal khilaful fikih, khilaf fikih, perbedaan paham, inilah yang disebut dengan al-ikhtilaf. Ya, al-ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Ya, al-ikhtilaf ini sebenarnya mengikuti wazan iftial, ya, yang bentuk masdarnya adalah ikhtalafa yakhtalifu. Ya, jadi kalau mencari antonimnya atau lawan katanya adalah ittifaq atau bersepakat. Jadi ikhtilaf itu beda pendapat, ittifaq itu sepakat. Ya. Sehingga ikhtilaf itu bisa bermakna berbeda pandangan dengan yang lainnya. Itu ikhtilaf. Dikatakan berbeda bila nggak sesuai atau tidak sama. Ya. Misalkan antar manusia ada ikhtilaf. Itu ketika salah seorang dari mereka itu mempunyai pendapat yang diikuti, yang dipegang, yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Yaitu namanya ikhtilaf. Nanti mendekati jam 6 aja. Bainal ikhtilaf wal khilaf. Ya, jadi ini kita tampilkan karena ada semacam perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara ikhtilaf dan khilaf. Ya. Walaupun sebenarnya akar kata dari ikhtilaf dan khilaf itu sama, yaitu kholafa. Ya, berbeda. Sedangkan dalam lisanul Arab itu disebutkan bahwa khilaf itu maknanya adalah mudadah, ya, yaitu bertentangan, berlawanan. Itu khilaf, mudadah. Ya. Walaupun kadang-kadang al-ikhtilaf dan khilaf kadang sama, tetapi kata-kata khilaf itu kalau di dalam Al-Quran seringkali dipakai untuk hal-hal yang tidak baik atau pelanggaran. Misalkan di dalam firman Allah surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Ya. Maka hendaklah orang-orang yang khilaf atau menyalahi, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala itu antusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Ya. Mereka harusnya takut fal yahdar. Ya, mereka takut harusnya. Ya, takut kenapa akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Nah, di sini dipakai kata yukhalifuna, yaitu menyalahi. Misalnya firman Allah yang lain, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Surat At-Taubah ayat 81. Ya. Orang-orang yang enggak ikut perang itu farihah, ya, mereka bergembira, ya. Bimaq'adihim khilafa Rasulillah, ya, dengan mereka tinggal menyelisihi, ya, berbeda sikap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini dalam perang Tabuk, ya, kasusnya ini orang-orang perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat cuaca sangat panas, ya, cuaca yang menyebabkan orang enggan untuk berperang, apalagi tempatnya sangat jauh, maka mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk enggak ikut perang. Nah, itu orang yang al-mukhallafun, ya, orang yang tertinggal, enggak turut berperang. Nah, ini maknanya juga makna yang negatif.
Sedangkan ikhtilaf itu bisa bermakna positif. Misalkan inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada ikhtilaf, yaitu perbedaan, pergantian malam dan siang, ya. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, ya, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi, la ayatil liqaumi yattaqun, yaitu betul tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang bertakwa. Surat Yunus ayat yang ke-6. Nah, sehingga ada kata khilaf, ya, atau berseberangan, ya, berhadap-hadapan, berlawanan, ada ikhtilaf, ya, jadi berbeda, ya. Kalau di sini ikhtilaf artinya perbedaan, pergantian malam dan siang. Lalu apa arti secara terminologis, ya? Ikhtilaf arti terminologis adalah ma ikhtalafa fihil ulama awil fuqaha awil mujtahidun fi masailidz dzanniyah, yaitu perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, fuqaha atau mujtahid dalam persoalan yang masih dzanniyah, interpretasi, ya, banyak interpretasinya atau masalah-masalah yang memang harus dijabarkan, ya. Sehingga ada pertanyaan, siapakah yang boleh ikhtilaf? Siapa yang boleh berbeda pendapat dalam masalah agama? Dari definisi tadi disebutkan al ulama awil fuqaha awil mujtahidun. Ya, jadi yang disebut dengan ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama, fuqaha, mujtahid. Ya, artinya kalau kita berbeda pendapat jangan bilang oh ini ikhtilaf di antara kita, ya. Ya sebenarnya makna berbeda pendapat, iya, cuman bukan makna terminologis, ya. Bukan makna terminologis artinya perbedaan fikih antara saya dan Anda. Ya, karena tidak pantas, ya, bagi kita ini kok ikhtilaf. Apalagi kalau ditanya dalilnya, oh jari ini kayaknya, ya, jadi gitu, ya. Jadi siapa yang boleh berbeda pendapat? Yang berboleh melakukan ikhtilaf itu adalah ulama, fuqaha, mujtahid. Nah, dari sini kita jadi ngerti posisi kita, ya, kemudian posisi ikhtilaf itu sendiri. Ya, ikhtilaf itu eh, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang apa eh, mempunyai kapasitas, ya, sebagai ulama, sebagai fuqaha, sebagai mujtahid. Mungkin kita kemudian bilang gini, loh, bukankah saya ulama? Nah, gitu kan. Atau malah kita mengatakan, loh, bukankah saya mujtahid, ya? Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya sering diundang ceramah. Saya sering naik di atas mimbar, ya. Maka sebenarnya yang disebut dengan ulama, fuqaha, mujtahid yang mereka itu mampu untuk ikhtilaf, ya, berbeda pendapat, itu ada syarat-syaratnya, dan ini diambil dari satu kitab, tetapi sebenarnya semuanya menyebutkan seperti itu. Ya, misalkan pertama, ahli bahasa Arab dengan segala ilmunya. Nah, kadang-kadang orang kemudian merasa saya sudah bisa untuk berbeda pendapat. Ya. Oh, enggak bisa, Anda pendapat Anda sendiri, ngutip ayat sendiri, ngutip hadis sendiri, ditafsirkan sendiri. Lah padahal kita aja nggak ngerti bahasa Arab dengan segala ilmu bahasa Arabnya. Berarti nggak layak kita untuk ikhtilaf. Kita berbeda pendapat. Apalagi kita berhadapan-hadapan dengan lembaga ulama. Misalkan kita berhadapan dengan MUI, berhadapan dengan Tarjih Muhammadiyah, atau berhadapan dengan Bahthul Masailnya Nahdlatul Ulama. Ya, nah ini ya gampangnya yang nggak level gitu, ya. Jadi nggak kelasnya. Itu sama aja anak SD disuruh menyelesaikan matematika integral diferensial. Nanti aja belum saatnya. Yang kedua, mengetahui ulumul Quran, ya. Mengetahui ulumul Quran dengan segala seluk-beluknya, ya, nasih mansuh, ya, kemudian sababun asbabun nuzul, ya kan, dan semuanya, ya, tentang tafsir Quran, ya.
Kemudian yang ketiga, mengetahui ilmu sunnah. Ya. Ilmu sunnah, ya asbabul wurud, ya, atau kemudian mempelajari tentang mustalah hadis dan lain-lainnya. Kemudian mengetahui ijma dan yang masih diperselisihkan. Ijma ini maknanya memang ulama sudah sepakat tentang hukumnya. Jangan sampai kemudian ulama sejak zaman sahabat sampai sekarang ini sepakat, kita yang berselisih dengan mereka. Jadi ini aneh ya. Nah ini masalah ijma, ya kita harus ngerti mana yang para ulama sudah sepakat, mana yang masih diperselisihkan. Memahami ilmu kias ya karena jadi persoalan yang kita hadapi sekarang ya berbeda dengan di masa Rasulullah SAW ketika teknologi juga berkembang ya. Misalkan zaman Rasulullah SAW nggak ada pesawat ya. Bagaimana kalau kita sholat di atas pesawat ya, sementara terbang pesawat itu ke arah berlawanan dengan matahari berjalan. Jadi kita menuju waktu sholat yang sudah kita lakukan, ya kan? Sehingga muncul persoalan yang harus kita kiaskan. Ya. Mengetahui maksud hukum, ya maqasid syariah. Karena maqasid syariah ini bisa memunculkan hukum baru, misalkan zakat profesi. Zakat profesi itu di zaman Rasulullah SAW nggak ada. Yang ada adalah pertanian, perdagangan, mungkin sama ya dengan perdagangan itu ya. Ya, kalau kemudian mereka nggak mendapatkan hukum zakat, maka kita bisa menyaksikan orang yang bekerja di BUMN misalkan atau di pertambangan, gajinya 1 bulan itu mengalahkan penghasilan petani. Sementara petani karena ada dalilnya, dia harus membayar zakat. Ini orang BUMN, orang pertambangan, dia nggak bayar karena dianggap nggak ada dalilnya. Ya. Sementara maqasid syariahnya, ya orang kaya, ya, yang kemudian dia telah memenuhi batas nisab dan haulnya, ya harus mengeluarkan zakat. Ya, jadi ada maqasid syariahnya. Ya. Kemudian pemahaman yang benar dan cerdas, artinya berbagai persoalan, ya, kekinian, kemudian dengan hukum-hukum yang ada, ya diambil dari Quran, dari hadis, dari ijma, kias, ya. Misalkan kemudian cloning, apa hukum cloning? Ya kalau kita mengatakan di zaman Rasulullah SAW nggak ada, berarti nggak boleh ya. Ya berarti apa-apa nggak boleh, ya gitu ya. Nah kemudian niat dan akidah yang benar, ya karena namanya fikih itu ketika orang itu niatnya nggak benar, akidahnya nggak benar ya, dia bisa kemudian dipakai untuk membela kebatilan, yang membela penguasa yang zalim, itu bisa. Nah demikian syarat-syaratnya, ya. Sehingga benar nggak kita ini ulama atau alim, ya, benar nggak kita itu faqih, benar nggak kita mujtahid, ya. Itu aja sekarang, ya kemudian fatwa sekarang ini namanya fatwa kolektif, ya. Fatwa kolektif itu ya dikeluarkan oleh perkumpulan ulama yang pakar di bidangnya dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, ya, sehingga mereka akan mengeluarkan hukum yang akurat, yang benar. Misalkan masalah vaksin, ya mereka harus melibatkan dokter muslim yang spesialis di bidang vaksin, ya. Atau mungkin masalah-masalah yang berhubungan dengan kekinian, bagaimana alat-alat kontrasepsi, ya bagaimana hubungan fikih individu yang kemudian berkembang menjadi fikih bernegara. Karena dulu menikah ini kan individu atau komunitas keluarga. Nah sekarang menjadi urusan negara. Ya apa menikah, apakah poligami ataukah cerai, itu menjadi urusan bernegara. Nah sehingga kita bertanya, benar nggak kita seorang yang alim, yang sendirian menguasai ilmu yang ada di sini ini, 8 ilmu ini, ya, malah berani berhadapan-hadapan dengan
majelis ulama, artinya perkumpulan orang-orang ulama. Nah ini yang jangankan majelis ya, kita berhadapan dengan seorang ulama saja, itu perlu kita pertanyakan kapasitas kita. Nah dengan syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama salaf ini, maka tidak semua orang Islam, apapun tingkat dan gelar akademiknya, boleh berijtihad atas nama kebebasan ilmiah. Yang boleh berijtihad atas nama hak dan kebebasan ilmiah hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Nah, kita kadang prihatin ya dengan beberapa orang yang mengambil S1, S2, S3 yang mungkin mereka keliru di dalam menerima pelajaran dari dosennya. Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah setingkat dengan para fuqaha, para mujtahid, ya. Sehingga dia juga berhak untuk kemudian mengeluarkan ijtihadnya, gitu ya. Ketika ditanya jawabannya sederhana, mereka manusia, saya juga manusia, iya sama manusianya, ya kan. Tetapi ya ketika kita tidak memiliki kapasitas ilmu, ya apa yang bisa keluar dari diri kita? Ya mudah saja misalkan orang menganalisa karya sastra Jepang, pemakai bahasa Jepang. Tetapi dia nggak bisa bahasa Jepang. Kita percaya nggak dengan analisanya? Jadi ini analisa saya tentang sastra Jepang, lah Anda bisa bahasa Jepang? Enggak. Nah, jadi ini nggak mungkin ya. Ini sama orangnya ya, tapi kapasitas yang berbeda. Nah, sehingga nggak bisa semua orang kemudian beristihad atas nama kebebasan ilmiah ketika kapasitasnya tidak terpenuhi. Memang kemudian ada tingkatan dan klasifikasi mujtahid ya, atau orang yang berijtihad. Pertama, mujtahid mustaqil. Ya, itu mujtahid mustaqil ini para aimatuddin, ya imam-imam agama yang ini mereka mujtahid mutlak ya. Jadi memiliki kapasitas ilmu yang memadai. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Idris Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, nah itu masuk di situ. Kemudian ada mujtahid mutlak ghairu mustaqil, ya. Nah, ini mujtahid ini misalkan Abu Yusuf, Muhammad dan Zufar dari mazhab Hanafi, ada Ibnul Qasim, Ashhab, Asad Ibnul Furat dari mazhab Maliki, ada Al-Buwaiti Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, dan Abu Bakar Al-Asram ya, dari mazhab Hambali. Ya. Mereka ini memiliki syarat-syarat mujtahid, ya, tetapi tidak menciptakan kaidah sendiri, ya tinggal mengambil kaidah dari a'imatuddin, imam-imam agama. Ada mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad ini adalah mujtahid dalam masalah yang tidak ada nas dari imam madhab atau dari mujtahid at-takhrij ya. Nah di sana ya banyak nama ya, misalkan dari madhab Syafi'i ada Abu Ishaq Asyirazi, Al-Marwazi, Muhammad bin Jabin Abu Nasr dan Ibnu Khuzaimah ya. Dari madhab Hambali Qadhi Abu Ya'la, Qadhi Abu Ali bin Abu Musa ya. Nah, itu mujtahid muqayyad. Ada mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih ini dia adalah mujtahid yang mampu menguatkan yang dikeluarkan oleh imam mazhab dari pendapat-pendapat yang lain. Ya. Nah kemudian mujtahid fatwa. Nah mujtahid fatwa ini adalah mujtahid yang berpegang kuat dengan mazhab. Ya. Misalkan nanti dari Syafi'i itu ada Ar-Romli, Ibnu Hajar, yaitu dari ulama Syafi'i. Dari tingkatan mujtahid ini saja, maka kita bisa melihat bahwa ulama mutaakhirin ya hampir-hampir susah untuk mencapai ini. Bukan berarti nggak boleh ijtihad, enggak. Tetapi ijtihad sekarang lebih kepada ijtihad kolektif ya. Ya, jadi ulama itu berkumpul untuk membahas satu masalah yang sifatnya ijtihadiyah masalah itu. Ya. Diambil dari Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wa Adillatuhu,
Jilid 1 halaman 54 sampai 55. Terus bagaimana dengan kita yang tidak memiliki kualifikasi ya sebagai mujtahid ya, enggak kualifikasi sebagai fuqaha, ulama ya, jadi enggak masuk kategori. Kita ini hanyalah orang awam saja. Ya kita kembali ke prinsip yang kemarin. Likulli muslimin lam yablugh darajatan nazari fi adillatil ahkam al-far'iyyah ayat tabi'a imaman min a'immatid-din. Nah, kita kembali ke sini. Setiap muslim yang belum mencapai kemampuan menelaah terhadap dalil-dalil hukum furu' atau cabang, hendaklah mengikuti salah satu imam. Ya, jadi kita tinggal ikut aja pada pemimpin agama. Mudahnya gitu. Jadi jangan bayangkan kita berhadapan-hadapan dengan orang alim, ya dengan orang faqih atau dengan mujtahid. Sedangkan persoalan yang diperbolehkan untuk ikhtilaf, ya, itu persoalan apa? Ya, kalau dari atas tadi, dari prinsip di atas, wal khilaful fikhi fil furu. Jadi masalah-masalah furu, ya. Atau dalam definisi ikhtilaf adalah fi masailidz dzanniyah, ya. Persoalan yang masih interpretatif, ya. Nah, ini kita ambil dari pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Beliau mengatakan al-ikhtilafu wajhani, ya. Ikhtilaf itu ada dua hal, ada dua macam. Fama kana lillahi fihi nasu hukmin aw li rasulihi sunnatin, ya. Mestinya sunnatin, ya. Jadi apabila sudah ada dalil yang jelas dari Allah dan sunnah dari Rasulnya, ya, au lil muslimina fihi ijma'un, atau ada ijma' kaum muslimin. Ijma' ini ya, ulama sudah sepakat. Ya, bukan ulama nggak pakai dalil, enggak, dari Al-Qur'an, dari sunnah, nah disimpulkan hukumnya, ya. Nah, di sini kalau sudah ada tiga hal ini, jelas dalilnya dari Al-Qur'an, jelas dalilnya dari Rasulullah, sudah ada kesepakatan kaum muslimin, lam yasa ahadan alima min hada wahidan ayyukhalifahu. Ya, maka tidak boleh bagi kaum muslimin yang ngerti untuk ikhtilaf dalam masalah itu. Sebaliknya ketika wa malam yakun fihi min hada wahidin, ya, kana li ahlil ilmi al-ijtihadu bi talabi syubuhati bi ahadin hadhil wujuhis salasati. Ya, sedangkan jika tidak ada dalil yang jelas, maka boleh bagi ahli ilmu itu untuk berijtihad. Ini ahli ilmu, ya, berijtihad dengan mencari masalah yang menyerupainya. Mungkin yang disebut qiyas dengan salah satu di antara tiga tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Ya, nah ini yang harus dipahami, ya. Nah, jadi berdasarkan Imam Syafi'i ini kita bisa simpulkan ada persoalan yang kita nggak boleh ikhtilaf, kita nggak boleh berbeda pendapat. Apa? Sudah ada dalil yang jelas dari Al-Quran, sudah ada dalil yang jelas dari sunnah Rasulullah SAW, dan ada ijma', ya, kaum muslimin. Itu dari penjelasan Imam Syafi'i, ya. Apabila ketiganya tidak ada, maka ulama, fuqaha, mujtahid boleh ijtihad untuk mendekati tiga sumber tadi, ya, di atas itu Al-Quran, sunnah, dan ijma', ya. Jadi semoga ini bisa dipahami, ya, mana yang boleh ikhtilaf, mana enggak. Kemudian contohnya, ya, kita berikan contohnya. Contohnya misalkan sholat 5 waktu. Dari dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya. Jadi sudah ada waktu-waktu bagi orang yang beriman itu untuk sholat. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, orang Arab Badui datang pada Rasulullah SAW dalam keadaan kepalanya penuh debu. Dia berkata, Ya Rasulullah,
akhbirni madza faradallahu alayya minas shiyam. Ya Rasulullah, beritahu saya apa yang telah Allah wajibkan kepadaku tentang puasa. Ya. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, as-salawatul khams, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu illa an tatawwa'a syai'an. Ya, kecuali kalau kalian mau menambah dengan yang sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi sholat 5 waktu itu yang diwajibkan. Yang lainnya atau ya sunnah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, pertama yang diwajibkan sholat ini dari istri beliau ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang diwajibkan sholat pada Rasulullah SAW adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, kecuali maghrib 3 rakaat. Jadi semua sholat 2 rakaat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan jumlah rakaatnya zuhur, asar, dan isya. Ya, 4 rakaat dalam kondisi hadir tidak safar. Dan ditetapkan sholat sebagaimana kewajibannya yang awal di waktu safar. Ya. Nah, sehingga rakaatnya pun juga tertulis di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti waktu-waktunya juga ada. Ijma, Ibnu Rushd menjelaskan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah balik. Orang yang memiliki kewajiban sholat tapi meninggalkannya secara sengaja maka dihukumi sama dengan orang kafir. Nah, Ibnu Rushd menjelaskan para ulama ahli fikih menyebutkan sholat itu terdiri dari sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh yang dikenal dengan sholat 5 waktu. Nah, jadi bisa memahami ya, ada dalilnya dari Quran, dari hadis, ijma ulama. Kesimpulannya, maka tidak boleh ada ikhtilaf tentang wajibnya menjalankan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Nah, jadi nggak bisa kemudian kita gagah, merasa pinter, ya kemudian menggugat sholat 5 waktu. Nah, ini diketawain ya, artinya lah ini nggak pada tempatnya. Karena memang sholat 5 waktu itu sudah lengkap. Dalil dari Quran, dalil dari hadis, dan sudah jadi ijma ulama. Ini nggak bisa terus ikhtilaf. Wajib nggak ya? Nggak bisa ya. Nggak bisa dipahami. Terus ikhtilaf mana yang diperbolehkan ya di dalam beragama? Ya, ikhtilaf yang diperbolehkan itu pertama, pendapat itu dimunculkan oleh mujtahid atau orang alim. Ya, fuqaha, orang faqih, orang alim, orang mujtahid. Ya. Asy-Syatibi menyebutkan ya ijtihad al-mu'tabar syar'an, ya ijtihad mu'tabar dalam syariat itu wa huwa shadiru an ahlihi, ya memang muncul dari ahlinya. Karena orang ahli ini nggak mungkin menggugat sholat karena sudah jadi ijma, nggak mungkin menggugat puasa Ramadan karena itu sudah ijma ulama. Alladzina tala'u bi ma'rifati ma yaftakiru ilaihil ijtihad, ya. Yang orang-orang itu sudah memiliki mendalami alat-alat ijtihad. Ya, jadi ijtihad yang ikhtilaf yang boleh ya memang dia ada ulama yang memunculkannya ya ijtihad ikhtilaf itu. Yang kedua, dia mencurahkan segala daya upaya dalam masalah tersebut. Ya. Kalau orang nggak serius dalam upayanya, ijtihadnya dianggap tidak sah. Terus kita, gimana kalau saya sendiri juga berdaya upaya? Ya, Anda siapa ya? Karena ukuran standar itu adalah ukuran mujtahid. Ya, karena di sini orang yang berdaya upaya dalam ijtihad, berarti dia ini seorang mujtahid ya tadi. Ngerti bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis ya. Kemudian ijma ulama, ya ada nasih mansuh dan lain-lainnya.
Kalau orang memahami ini berarti dia orang yang serius. Ya. Kalau orang bahasa Arab nggak bisa, ulumul Quran nggak ngerti, ya ijma nggak ngerti, mustalah hadis nggak, ini orang yang nggak serius. Walaupun orangnya nggak pernah senyum, itu nggak serius ya. Ya, jadi karena yang dimaksud mencurahkan segala daya upaya ini adalah seorang mujtahid. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalahnya memang masalah-masalah ijtihadiyah atau dzonniyah, ya, belum dalilnya masih interpretatif ya dalilnya, atau dalilnya ada tapi belum jelas, dalil yang jelas tapi tidak sahih ya. Masalah yang ada dalilnya yang jelas tapi diperselisihkan keabsahannya, masalah yang ada dalilnya jelas tapi ada yang berbeda, nah gitu ya. Nah jadi masalah ini memang masalah ijtihadiyah, bukan masalah ijma ulama. Ya, itu boleh terjadi ikhtilaf di dalamnya. Ya. Kemudian motivasi ijtihad adalah mencari kebenaran. Ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Misalkan yang penting saya menang, nah enggak. Maka Ibnu Hazm mengatakan setiap orang yang telah berusaha mencari kebenaran, kalau dia salah dapat pahala satu, ya. Kalau dia apa eh, benar maka dapat dua pahala. Ya, dia tidak berdosa karena memang itulah maksimal ilmu yang dia miliki. Ya. Nah di sini dalilnya kita ambilkan ya dari Khalil Ahmad ya. Dia mengatakan hakim yang salah itu diberi ganjaran atas ijtihadnya dalam menuntut kebenaran. Karena ijtihad adalah ibadah. Sedangkan kesalahan yang dibuat tidak diberi pahala. Namun dosa sebab putusan salah itu dihapuskan. Penak no iya. Tapi ingat, ini berlaku untuk mujtahid. Nah, gitu ya. Jadi memang orangnya terpenuhi, kapasitas ilmu, kapasitas moral itu terpenuhi, yang telah menggunakan seluruh piranti keilmuan dalam beristihad, mengetahui usul dan juga sudut pandang analogis. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi bukan semua orang yang kemudian bersungguh-sungguh lah, nggak punya ilmu bersungguh-sungguh gimana? Ya. Nah ini yang disebutkan tadi itu bersungguh-sungguh, kalau kemudian dia benar dapat pahala, kalau salah ya nggak berdosa. Kenapa? Ya karena sudah menggunakan seluruh ya piranti keilmuannya. Kemudian ijtihadnya itu tidak menyebabkan permusuhan. Jadi kalau ada ikhtilaf, kemudian cekcok, saling mengumpat, saling menuduh, ya yang perlu dipertanyakan, ini memang dalam masalah agama, ini masalah agama enggak berarti orang berdebat, ya orang yang bermusuhan, enggak. Sehingga Imam Asy-Syatibi mengatakan setiap permasalahan yang terjadi dalam Islam, yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di antara manusia, kalau perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan permusuhan, kebencian, perpecahan di antara mereka, maka kita ngerti itu adalah Islam. Nah gitu. Jadi nek perang, wah itu bukan Islam itu. Ya, gara-gara masalah sepele aja kok bisa sampai bermusuhan. Misalkan kita tahu bahwa sholat tarawih itu kan sunnah. Ya, kenapa kita itu bisa sampai mencela saudara kita hanya gara-gara sholat tarawih? Yang itu sunnah. Kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini yang berarti itu sudah hawa nafsu ya yang tercampur ya seolah-olah itu agama. Contoh ikhtilaf tentang sholat ya. Tidak ada ikhtilaf tentang hukum wajib sholat 5 waktu. Enggak ada. Tetapi tata cara sholat. Ya. Itu ada perbedaan. Misalkan turun dari iktidal ke sujud. Ya. Ya ada hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang dia menyebutkan ya, kalau sujud fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ya janganlah berlutut seperti berlututnya unta. Maksudnya wal yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ya.
Ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, salah satu pendapat Imam Ahmad, ya, tangan dulu sebelum lutut. Tetapi ternyata ada yang berbeda, ya, dari Al-Qamah dan Al-Aswad rahimahullah, ya, yang menyebutkan justru sebaliknya, ya, yaitu dia turun sujud kama yakhirul ba'ir, ya, sebagaimana onta itu berlutut meringkuk, ya, atau menderam, ya. Gimana? Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, yaitu meletakkan lututnya lebih dahulu dari tangannya. Nah, ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Nawawi, yaitu meletakkan kedua lutut baru kedua telapak tangan. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Kalau perintah untuk sholat, ya jelas. Dan sholat itu ada iktidal, ada sujud, iya. Gimana iktidal ke sujud? Itu ada perbedaan pendapat. Ini yang saya sampaikan cuma satu aja, ya. Sebenarnya semua sholat itu gerakannya ada perbedaan pendapat. Ya. Beberapa contoh ikhtilaf, ya, di masa Rasulullah SAW, misalkan yang terkenal, ya, yaitu peristiwa Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kan orang Yahudi, ya, Bani Quraidah itu yang berkhianat ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Dalam perang Ahzab ini Bani Quraidah membela kelompok Ahzab, yaitu orang Quraisy, Bani Quraidah, Bani Murrah, Bani Asja, Bani Ghatafan, ya, yang dia sudah membuat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam perjanjian damai ini kalau ada musuh dari luar kita hadapi bareng-bareng. Tapi ternyata ketika ada musuh dari luar, Bani Quraidah belain musuh. Ya, maka selesai perang Ahzab, Rasulullah SAW ingin menghukum Bani Quraidah, ya, dan kemudian beliau menyebutkan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Ya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Teks hadisnya semua sahabat mendengarkan dan teksnya sama. Saat itu belum masuk waktu asar. Ya, jadi silahkan kalian berangkat ke perkampungan Bani Quraidah, ya, dan jangan kalian sholat asar kecuali sampai di perkampungan itu. Ya, teksnya sama. Tapi ketika di perjalanan, ya, masuk waktu asar, ya, sebagian dari mereka mengatakan kami tidak akan sholat sampai na'tiyah, sampai di tujuan. Ya. Sebagian lagi mengatakan bal nusalli lam yurad minna dzalik. Ya. Ya. Bukan gitu, ya. Bagian mengatakan bal nusalli. Ya, kami akan tetap sholat lam yurad minna dzalika. Rasul itu enggak bermaksud demikian. Jadi yang satu sesuai dengan teksnya bahwa sholatlah kalian di perkampungan Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami kamu cepat-cepat sampai perkampungan Bani Quraidah kalau bisa sebelum asar. Ya, nanti asarnya di sana. Tetapi kalau di tengah perjalanan kok sudah masuk waktu asar, ya kamu asar dulu. Nah, jadi ada dua pemahaman. Maka masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Yang asar dulu ya sholat dulu, yang punya pendapat kedua nunggu. Kemudian pendapat kedua bahkan disebutkan sampai maghrib, ya. Akhirnya mereka sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka falam yu'annif wahidan minhum. Rasul tidak mencela salah seorang di antara mereka. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Nah, jadi di masa sahabat saja, yaitu sudah di masa Rasulullah SAW, ya, itu sudah ada perbedaan pendapat, dan itulah perbedaan pendapat yang kemudian sikap Rasulullah SAW itu menjadi teladan. Ya, dua-duanya benar, gitu ya. Juga kiroah, ya. Jadi sejak awal itu zaman Rasul tuh Rasul nggak suka kalau orang itu ribut gara-gara kiroah, ya. Kalau sekarang gara-gara metode kiroah, nah bisa ribut. Yang ributnya sudah didamaikan, yang damai diributkan, ya. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar, ya,
seseorang itu membaca satu ayat. Dan aku juga mendengar Rasulullah SAW baca ayat. Tetapi beda ini bacanya. Khilafaha, berbeda. Faji'tu bihin Nabi SAW, maka aku datang pada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal itu, maka terlihat di wajah Rasulullah SAW al-karahiyah, ya, beliau nggak suka gitu, dan mengatakan kilakuma muhsinun, kalian berdua itu benar. Wala takhtalifu, nggak usah berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang sebelum kamu itu berselisih, mereka binasa. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Bukan kemudian orang awam baca Quran seenaknya dia bilang, oh ini perbedaan pendapat. Enggak, ya, jadi memang ada perbedaan di dalam qiraah itu ada, ya kan. Apalagi metode belajarnya. Ya metode belajarnya itu ya orang bisa suruh ngapalin dulu alif ba ta sa jim, ya kan. Ada orang langsung suruh baca adata, babaa, dan lain-lainnya ya. Dan silahkan mana yang paling efektif, yaitu namanya fastabikul khairat. Tapi tidak boleh mencela yang sebelahnya, nggak boleh mencela tetangganya ya. Itu dalam masalah qiraah. Imam Syafi'i itu kalau sholat ya di kawasan Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut. Ketika ditanya kenapa nggak kunut, ya sementara Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah dan dikerjakan setiap sholat subuh. Imam Syafi'i jawabnya gampang, ikraman lihadal madhab. Ya, saya menghormati pemilik madhab di kawasan ini. Ya, jadi sederhana ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat kalau orang itu berbekam itu nggak sah wudunya, ya, sholatnya jadi batal. Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, lah apa kamu bermakmum pada Imam Syafi'i? Ya, karena Imam Syafi'i habis berbekam, Imam Ahmad menjawab, gimana saya tidak bermakmum pada wali kutub seperti Imam Syafi'i? Jadi ya sederhana, maka perbedaan itu masalah furu' itu lazim ya. Ada perbedaan masalah foto. Kalau Syekh bin Bas nggak boleh karena hadis Rasulullah SAW, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis ya. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin berbeda. Kenapa? Karena proses foto dan proses lukis itu nggak sama. Jadi jangan kemudian hukumnya disamakan karena prosesnya nggak sama. Sementara Yusuf Qaradawi mengatakan, ya Rasul itu menyebut gambar lukisan ya surah, pelukisnya al-musawwirun. Ya, di saat itu belum ada fotografi. Ketika fotografi muncul, orang Arab menyebut kata foto itu dengan surah, ya pelukisnya al-musawwirun. Ya. Nah, persamaan kata ini kemudian melahirkan hukum foto itu sama dengan lukisan sehingga hukumnya sama, nggak boleh. Nah, jadi padahal proses dan hasil gambar dan foto kan nggak sama, berbeda. Ya. Nah, jadi ada perbedaan hukum ya. Isbal itu juga ada perbedaan hukum, ya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Imam An-Nawawi yang tidak boleh itu adalah khuyala, yaitu sombong. Ya. Ya suka, tidak suka, mau, tidak mau, ini perbedaan. Ya. Karena Abu Bakar mengatakan nggak bisa menjaga sarungnya sehingga menutup mata kakinya. Rasul mengatakan lasta minhum, ya kamu tidak termasuk dalam bagian mereka. Kemudian prinsip berikutnya adalah walikulli mujtahidin ajruhu. Setiap mujtahid akan mendapatkan pahala masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata dia benar, dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Ya. Nah, di sini malah mengadili, dia salah, 1 pahala. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, jadi setiap mujtahid itu dapat pahala. Tapi ingat loh ya, mujtahid bukan kita, karena kita bukan sekelas mujtahid. Kecuali yang ikut di sini ada yang mujtahid, tapi masa mujtahid ikut pengajian pagi hari ini ya. Ya. Prinsip berikutnya wala mani aminat tahqiq al-ilmi an-nazi fi masailil khilafi dhillil hubbi fillahi wa ta'awuni 'alal wusuli ilal haqiqah. Enggak ada larangan melakukan studi ilmiah yang jujur dalam persoalan khilafiyah. Dalam suasana saling mencintai karena Allah dan tolong-menolong untuk mencapai kebenaran yang
sebenarnya. Misalkan awal Ramadan pakai apa metodenya? Kalau zaman dulu terkenal perbedaannya adalah ru'yah dan hisab. Kalau sekarang lebih dalam lagi karena semua sudah memakai hisab. Ada imkanur ru'yah, ya. Ada wujudul hilal, ya, hisab hakiki wujudul hilal. Ya, itu semuanya pakai hisab. Nah, mana yang kita itu harus sepakati ya di dalam persoalan ini, ya. Min ghairi an yajurra dzalika ilal mira'il mazmum at-ta'assub, ya. Studi itu tidak boleh menyeret pada debat yang tercela dan ta'assub, fanatik buta. Pokoknya aku ngene. Nah, itu yang enggak boleh, ya. Kalaupun enggak, ya berarti kita memakai prinsip, ya, yaitu al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari titik-titik perselisihan itu lebih baik. Kalau kita enggak pakai kunut, jangan sholat di masjid yang ada kunutnya. Kalau kita sholat di masjid yang ada kunutnya, ya Anda harus kunut. Salahnya sholat di situ, ya. Nah, sebagai penutup dari Jabir radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa, ya, akan disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Jadi setan sudah putus asa, ya. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi dia masih berharap bisa mengadu domba di antara manusia. Nah, ini pekerjaan setan, ya kan. Jadi semuanya kita itu kan sama semua ini. Ya, Allah sama, Quran sama, Rasul sama, hadisnya sama, ya kan, Ka'bahnya sama, ya kan, sholatnya sama. Kita banyak sekali persamaan-persamaan kita, ya. Tetapi ketika ada persoalan yang kecil seolah-olah itu menjadi besar dan kita dramatisir sehingga terjadi pertikaian di antara sesama muslim, nanti yang tidak diperbolehkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Hendri Nugraha Laksana atas penyampaiannya. Sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ustadz, mulai dari definisi tentang ikhtilaf itu sendiri, kasus-kasus di masa sahabat, dan apa saja yang boleh ikhtilaf dan tidak. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Hendri Nugraha Laksana, dan selanjutnya berhubung waktu terbatas, ada 2 pertanyaan yang masuk, itu saja yang kita akan sampaikan kepada Ustadz untuk hari ini. Yang pertama, Ustadz, dari Tumar Batubara. Izin bertanya, Ustadz, saya bermazhab Syafi'i tetapi saya memilih pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Apakah ini tidak termasuk talfik? Tafadhol, Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ini sering muncul, ya. Yang penting prinsip ketujuh kemarin kita jalanin, ya. Ketika kita itu awam ngambil satu pendapat. Nah, ketika kemudian kita mengambil satu pendapat, maka kita itu sambil mengkaji dalil-dalilnya. Ya, kita menerima pendapat dari semua pihak yang berkapasitas ilmunya dan kredibilitas moralnya baik. Ya, nah jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan Anda kemudian atau kita, ya, mengambil sikap. Ya, misalkan zakat fitrah dengan uang, ya. Nah, memang ulama mutaakhirin banyak memperbolehkan dengan suasana yang berbeda, apalagi maqasidus syariahnya, ya. Ketika zakat itu diwajibkan makanan pokok, kalau di Indonesia beras, maka harga beras naik. Dan dari situ yang untung adalah pedagang beras, ya. Dan ketika kemudian dibagikan ke masyarakat, masyarakat dapatnya beras semua. Karena kebanyakan dijual dengan harga murah. Yang untung siapa? Ya, pedagang beras lagi. Maka Idul Fitri, maqasidus syariahnya adalah menyenangkan fakir miskin, ternyata menyenangkan pedagang beras. Nah, ini maqasidus syariahnya, ya. Nah, sedangkan ukuran uang sekarang ini relatif stabil dibandingkan zaman dahulu. Nah, sehingga ketika kita memahami, ya, dalil-dalilnya, maka boleh, ya, kita itu untuk mengambil pendapat. Ya, misalkan saya sebenarnya Mas Syafi'i, tapi dalam masalah
zakat saya ngambil pendapat Imam Hanafi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Juanda. Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang anak-anaknya susah untuk sholat meskipun sudah berusaha diingatkan? Nah, betul, Ustadz. Ya, ini tidak masuk fikih, ikhtilaf ya. Ya, yang penting jadi orang tua itu adalah mendampingi anak. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu yang penting menasehati, ya sudah bagus sih menasehati. Tetapi mendampingi itu lebih utama dilakukan orang tua. Kalau menasehati kan ngomong, tak modalnya cuma mulut aja. Tapi kalau mendampingi, ya kita ajak dia untuk berwudu, kita ajak untuk berbicara, ya kita kondisikan. Nah, begitulah itu namanya mendampingi. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustadz, dan mungkin kita cukupkan karena sudah pukul 7. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Endri Nugraha Laksana atas penyampaiannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan. Dan mohon maaf kepada para peserta jika ada yang masih ingin bertanya karena keterbatasan waktu. Jadi kita cukupkan untuk sementara, barangkali di pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan diskusi kembali. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga dan semoga kita semua istiqomah untuk ikut ngopi bareng ngaji online pagi bersama IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari kita cukupkan kajian pada pagi hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.